diajarkan di sekolah itu belum tentu ada di dunia nyata gitu. Iya, di lapangan ada hal-hal baru yang wah ini gimana ya gitu. Di teori nggak ada nih, di kelas nggak ada nih, waktu ngobrol nggak ngerti. Jadi saya tertantang di situ untuk wah harus cari solusi, harus solutif. Selamat datang di Ngopi. Idi, ngopi. Selamat datang juga. Ngopi itu ngobrol pintar. Oh, singkatan ya? Singkatan. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar itu at least setidaknya penonton atau pendengar kita bisa mendapatkan sedikit inspirasi bahwa buat mereka atau bakal mereka atau sekedar teman ngobrol. Widih. Gitu. Biasanya kan rata-rata malam-malam nih. Malam-malam terus lagi sendirian gitu di kamarnya, sambil nyetir gitu ya, atau kan sambil nyetir atau sambil tiduran rebahan gitu kan, kaum sekarang kan rebahan gitu ya, kaum rebahan itu at least mereka bisa ditemani lah oleh kita yang ngobrolnya kadang-kadang ngalir ngidul gitu. Ini episode 2 nih, selamat datang yang bagi para pendengar dan para penonton yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Terus juga di depan saya kebetulan ya, saya bilang kebetulan karena memang dadakan. Kebetulan ada Nomuje, itu Novita Mutiara Jelita, bener gak? Widih, bener. Bener ya? Bener ya? Gak salah ya? Betul. Beliau itu nanti ceritakan backgroundnya ya. Beliau itu adalah seorang petani muda yang jarang sekali itu loh. Jarang sekali saat ini perempuan pemuda masih kuliah atau masih aktivitas di kota banget tapi memilih untuk menjadi petani. Coba backgroundnya gimana coba? Kenapa memilih sebagai gua nih harus di petani nih gitu? Waduh, backgroundnya dari kuliah nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya pendidikan. Kenapa aku suka terjun langsung di kebun? Gitu. Oke. Jadi kenapa aku suka langsung terjun di kebun, terutama kebun kopi yang aku benar-benar dalamin itu kebun kopi. Yang digarap sekarang kebun kopi. Ya, yang digarap sekarang kebun kopi. Kenapa aku suka di kebun? Selain aku suka kopi, aku penikmat kopi juga gitu. Cuman kebetulan orang tua ada kebun di Garut. Dan aku sangat penasaran gimana sih pasca panen itu, gimana sih di kebun itu gitu. Awal-awalnya aku benar-benar nggak tahu apapun. Dan aku belajar semuanya belajar dari ikut sekolah atau nanya atau ngobrol sama Kang Afat ya. Gitu. Saya nggak bisa apa-apa saya. Dan pada akhirnya saya langsung terjun dan mendalami di bidang ini. Ternyata seru dan challenging banget. Sangat buat pribadi saya bukan beban ya. Karena lebih ke tantangan, di mana banyak ilmu yang saya dapatkan dari terjun langsung di kebun pasca panen ini, kayak gitu awalnya. Berarti dari basically dari orang tua terus tertarik gitu ya, interesting gitu. Wah ini asik nih gitu. Ini kayaknya kalau didalamin oke juga gitu. Terus ternyata kecemplung gitu mungkin udah ya. Udah kecemplung ketagihan ya. Nah, orang nggak tuh orang Sunda ya. Saya pengen tahu nih di mana si challenge itu di sebelah mana sih yang rata-rata kira-kira ini tuh buat gue challenging gitu, atau ini buat gue sebuah tantangan yang besar untuk dihadapi gitu. Ya, untuk tantangan pertama ya, saya belajar dari beberapa sekolah kopi. Pertama ada teori kan ya, kedua sharing sama orang, kita tukar pikiran soal kebun seperti apa. Dan saat saya menerapkan hal itu di kebunnya papa, maksudnya kebunnya orang tua saya, ternyata beda Pak. Ada beberapa yang masalah yang datang tapi nggak ada yang diajarin di kelas, nggak ada yang diajarin kita ngobrol, nggak ada. Jadi masih tetap seperti sekolah dulu ya. Apa yang diajarkan di sekolah itu belum tentu ada di dunia nyata gitu. Iya, di lapangan ada hal-hal baru yang wah ini gimana ya gitu. Di teori nggak ada nih, di kelas nggak ada nih, waktu ngobrol nggak ngerti. Jadi saya tertantang di situ untuk harus cari solusi, harus solutif, mau nggak mau. Solutif. Iya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan saya pribadi siapa lagi? Kalau bukan tim saya sendiri siapa lagi? Nah, kalau ngomongin pasca panen sendiri, nah kan banyak pendengar yang belum tahu pasca panen. Pasca panen itu seperti apa sih maksudnya? Apakah itu sebuah proses kah atau sebuah tata cara atau apa? Nah, pasca panen sendiri apa sih menurut perspektif Nomuje nih? Mutiara aja kali ya. Mutiara, Mutiara. Jadi pasca panen itu pasca panen kopi ya, bukan pasca panen bisa umum ya. Tapi pasca panen kopi itu di mana
proses dari cherry, dari buah kopi sampai kita proses menjadi green bean. Green bean itu adalah kopi mentah yang belum disangrai kalau bahasa Indonesianya ya. Oh, atau gitu. atau roasting kali ya, Avans bilangnya roasting gitu. ya. Mungkin itu adalah sebuah beras ya. Beras kopi ya, beras Bisa. kopi ya, beras kopi Bisa. sebelum dimatangkan kan Betul. gitu ya, dan dikonsumsi itu adalah sebuah Iya. beras kopi. Oke. Gitu. Menarik. Nah, ngomongin challenge terus ngomongin di lapangan kan tadi nyinggung lapangan nih sebagai petani muda. Keresahan apa sih yang kamu dapat gitu di lapangan tuh, bahwa wah di lapangan ternyata seperti ini, atau misalkan kesejahteraannya masih kurang kah, atau seperti apa gitu. Oke. Yang pertama soal keresahan. Kalau keresahan saya pribadi, saya mengalami kesulitan saat untuk memberikan arahan kepada para petani, di mana memetik untuk sebelumnya ya. Jadi kalau memetik buah kopi itu saat panen ada patokan-patokannya, dari warnanya, dari cara memetiknya. Nah, kan hal itu kadang beberapa petani nggak tahu. Karena langsung cabut aja, karena mereka ya wajar, maksudnya mereka pikir ya udahlah buah cabut aja, padahal itu berpengaruh untuk panen selanjutnya gitu ya. Nah, untuk menerapkan ilmu tersebut ke petani itu buat saya pribadi sangat sulit. Nggak bisa 1 kali 1 hari terus besoknya Langsung sesuai nerap gitu ya? nggak bisa. Dan itu tuh butuh kesabaran, Pak. Dan di saat itu saya belajar bahwa marah itu tidak menyelesaikan masalah. Baik. Emosi itu tidak menyelesaikan sebuah masalah. Iya, Lanjut. emosi. Ha-ha. Jadi mau nggak mau saya harus sabar dan terus melatih, dan tentunya selain melatih saya juga harus mengontrol. Dalam arti mengontrol tuh ya sambil jalan-jalan waktu panen tuh sambil keliling kayak Bu gimana? Oh iya Bu metiknya gini udah benar. Jadi mereka jadi terbiasa. Bisa karena terbiasa, bisa benar karena nggak? terbiasa, betul. Iya. Berarti apalagi yang dihadapi adalah orang-orang tua mungkinnya kebanyakan Nah, ya. itu, iya. Jadi emang rada repot di apa namanya, di lapangan itu kerepotannya bahwa kita tuh harus benar-benar tidak boleh apa ya sebutannya kayak tergesa-gesa mungkin ya. Iya. Dan Gitu. harus tetap menghargai sih, Pak. Betul, tetap menghargai si petaninya. Terus memang fakta di lapangan bahwa tidak semua petani teredukasi dengan baik. Betul. Ya. Menarik. Nah, kalau ngomongin sebagai petani, kita keluar konteks dulu kali ya dari petani ini biar seru. Nah, si Nomuje tersebut atau Nomuje sendiri itu kan seorang public figure nih. Waduh. di dunia entah di dunia kopi, entah memang di banyak kalangan gitu. Salah satu yang baru muncul nih sebagai public figure atau selebgram. Idih, geli banget. Selebgram bisa swipe up. Aduh. Gitu. Nah, ngomongin self branding, BTW dari mana kebunnya? Kebunnya itu di Gunung Gelap. Gunung Gelap itu di Kota mana? Garut, Jawa Barat. Kota Garut, Jawa Barat. Nah, Iya. sebagai kamu kamu sebagai public figure ini untuk ngeblow up si Gunung Gelapnya sendiri, gimana sih cara brandingnya bahwa kamu teh, nih gue teh sebagai petani maaf ya milenial, petani muda itu untuk ngeblow up si Gunung Gelapnya sendiri gimana? Untuk blow up dari awal sampai sekarang itu bukan proses yang mudah. Untuk aku pribadi, pertama susah cari kepercayaan orang, Pak. Oke, trust issue ya. Trust issue-nya susah. Tapi yang aku yakinin sampai sekarang, ada satu orang yang percaya sama aku soal kopi, aku bakal pegang kepercayaannya itu. Kalau misalkan ada komentar, aku perbaikin, atau enggak ganti barang misalkan. Karena menurutku kepercayaan itu utama, pertama. Yang kedua, aku ini perempuan. Dan iya, bukan bencong berarti. Iya, kan? takut. Wow. Wadidaw. Ya terus lanjut. Jadi sangat sulit di negara kita ini untuk perempuan kerja di yang cukup kerja keras seperti itu. Jadi tidak dipercaya gitu. Kasarnya tuh gara-gara cewek deh gitu dibeli, atau enggak gara-gara cewek deh laku. Padahal yang aku pribadi mau tuh enggak gitu, tapi emang produknya bagus. Dan itu tuh susah. Mengubah mindset orang ke situ tuh susah. Mungkin sampai sekarang pun masih beberapa orang. Tapi beberapa orang sudah yakin bahwa ada potensi saya walaupun perempuan untuk kerja di hulu, untuk kerja pasca panen. Kayak gitu. Berarti ada banyak diskriminasi dong. Nggak diskriminasi sih, cuman penganggapan mungkin ya. Lebih mindset. ke anggapan. Lebih iya. ke mindset bahwa ya seorang perempuan terus dagang terus ya udahlah gitu. Iya, makanya. Tapi ya untuk saya pribadi saya nggak stres ya. Kayak ya udahlah nanti saya buktiin. Kalau misalkan mau beranggapan seperti itu silahkan. Berarti lebih ke pembuktian dong. Iya dong. Gitu ya. Menarik.
Nah, kalau ngomongin si apa namanya, yang tadi sih seru sih kayaknya kita obrolin si apa namanya mindset ya, bukan diskriminasi tapi mindset ya. Iya. Nah, mindset orang-orang ya plus 62. Ketika melihat kamu berdagang, istilah kata berdagang kopi ya, berdagang kopi dari misalkan dari roastery ke roastery atau coffee shop ke coffee shop bla bla bla, itu apa sih yang hal-hal yang paling negatif yang pernah kamu dapat gitu, yang saya jadi kepo gitu. Negatif. Ya, yang pertama saya dapat itu sih yang anggapan, oh ini karena kamu perempuan dan banyak yang beli gitu. Anggapannya itu pertama. Kedua, anggapan yang nggak terlalu, maksudnya ini nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya ya. Tapi oh mentang-mentang ada orang tua kebun, jadi maksudnya bisa terjun ke kebun di dunia kopi ini. gitu. Padahal bukan karena orang tua, memang saya pun memang sebelumnya memang suka kopi gitu. Cuman kebetulan ada kebun, jadi apa salahnya sih gitu? Why not gitu? Why not ya, berarti kenapa sih dalam arti kenapa sih maksudnya gua teh terjun atas dasar keinginan sendiri mungkin ya, kayak gitu. Kayak gitu. Gokil. Ada ya orang yang menilai sampai saat ini Pak. Seperti itu ya. Banyak, maksudnya. tapi udahlah gitu. Itu mah angin lewat aja. Tapi kalau untuk komentar soal biji kopi, pasti saya perbaikin. Dan ditanggepin serius mungkin. Saya tanggepin serius karena kalau itu. QC-nya juga harus. Asal tanggepinnya dengan sopan ya Pak. Maksudnya ya dengan layak lah gitu. Iya. Gitu. Soalnya kan kadang orang juga baperan ya Bu. Maksudnya gini. Orang itu senang mengomentari tapi tidak pengen dikomentari, bener gak sih? Iya, banyak seperti itu. Iya, maksudnya bukan di khalayak kopi juga, cuman hal umum juga kan? Iya, di hal umum, maksudnya di hal-hal yang sampai saat ini saya nggak habis pikir gitu. Kita ngomongin TikTok lah ya. Iya. Kayak orang ketika dikomenin, wah joget-joget terus misalkan, terus banyak view-nya, banyak likes ya, bla bla bla, tapi yang edukatif tidak disorot gitu. Iya. Tapi ketika mereka yang apa di joget-joget itu memberikan hal yang positif atau misalkan edukatif, itu malah ditanggapi yang ya udah gitu. Iya, bener nggak iya. sih, kayak mindsetnya jadi kayak membenarkan yang sebenarnya kalau salah kita nggak bisa bilang itu salah, tapi membenarkan hal-hal yang kurang gimana gitu. Menarik. Oke, sekarang apa ya, kita ngobrolin kayak challenge udah, apa namanya, keresahan udah, kesusahan deh, kesusahan kamu nih menghadapi orang-orang seperti itu kayak. Kalau menghadapi mereka tuh nggak susah sih, lebih susah. ke nggak peduli sih saya. Bodo Bukan amat nggak peduli, berarti. maksudnya kalau nggak peduli ya nggak mau membenarkan diri, maksudnya nggak mau memperbaiki ya. Saya nggak peduli sama omongan-omongan yang tidak penting menurut saya. Tapi kalau omongan tersebut penting untuk pribadi saya lebih baik, atau untuk kebun saya lebih baik, atau pasca panen lebih baik, saya pasti perbaikin itu. Ya tanpa mendengarkan hal-hal negatif di luar sana, mungkin toh kamu juga mungkin sukses kali ya. Semoga ya. Maksudnya ya whatsoever orang lain mau ngomong apa terserah gitu, bener gak sih? Iya. Toh kita yang dapat hasilnya gitu, toh kita yang mendapatkan sebuah result, bener gak sih? Iya. Nah, oke, kalau misalkan kamu bodo amat, nah ini nih seru nih. Si bodo amat ini apakah tidak akan mengganjal ketika nanti kamu ke depannya nih? Gitu. Ini kok jadi kayak interview ya, bukan kita ngobrol ya? Aku jadi di pojokan. Wow. Gitu. Maksudnya bodo amat mengganjal itu seperti apa contohnya? Jadi misalkan nih, kamu kan bodo amat sama komen-komen netizen. Aduh, netizen. Ya kan, netizen ya. Komen-komen netizen itu kamu bodo amat, tapi itu akan menjadi mengganjal ke karir nggak sih? Misalkan si orang tersebut nih kan kamu bodo amat nih, terus si kedepannya ketika kamu ketemu lagi gara-gara kamu bodo amat sama orang itu, misalkan ya, anggaplah si Mawar. Oke. Anggaplah si Mawar. Nah, si Mawar tersebut tuh ternyata di luar tuh ngomongin yang nggak baik gitu, bahwa terus tiba-tiba karir kamu. Enggak sih. Enggak ya? Aku benar-benar nggak mikirin soal itu, karena gini ya. Saat orang ngobrolin X ke semua orang. Oh iya, faktor X ya. Misalnya ngobrolin Muti ke semua orang. Kalau orang-orang itu percaya, berarti orang-orang itu tidak cukup bijaksana menurutku. Atau tidak cukup mengetahui Muti itu seperti apa? Iya, mungkin tidak gitu cukup bijaksana, karena dia
belum bisa emang bener nih gitu. Ngerti gak sih ada kebenaran gitu, ada manfaat, ada maksudnya bermanfaat gak sih buat dia, atau gak bener gak sih faktanya yang dia dengar setelah mendengar hal itu terus langsung menjudge seseorang. Dan aku gak peduli kalau mereka menjudge, karena orang-orang sekitarku yang kenal aku lebih tahu aku. Oke, berarti tetap you keep the circle ya. Iya. Oke, kita ngomongin bisnis deh. Nah, dalam segi bisnis menjanjikan gak sih sebagai petani muda yang katanya nih kata-kata orang-orang yang besar di luar sana itu tinggal di desa tapi rezeki kota nih. Apakah benar atau menjanjikan gitu? Apakah untuk dunia kopi ya? Iya, apapun lah yang kamu geluti sekarang gitu. Kita kan di dunia petani ya. Contohnya kopi lah ya, aku contohin. Untuk menjanjikan secara umum hal apapun itu menjanjikan asal kita mau. Pertama, tekun mau dan usaha ya, juga cuman mau tapi diem di kamar percuma, jadi nggak usah. Jadi kalau mau tuh ya dilakuin, usahanya ada. Begitupun di kopi, menjanjikan bakal tiba-tiba jadi miliarder gitu enggak juga, karena apapun itu punya rezekinya masing-masing. Betul. Jadi nggak usah takut, yang penting usaha aja dulu. Apalagi kalau ngomongin usaha kan tadi banyak yang nggak mau usaha tapi diem di kamar aja. Kan sekarang nih lagi zaman corona nih. Iya. Zaman corona, terus zaman rebahan ya kan. Kalau kaum milenial itu orang yang berbisnis di ujung jempol, bener nggak sih? Maksudnya diem di kamar itu kan bukan yang tadi kan negatif kan, dalam arti nggak do nothing gitu, nggak produktif. Tapi kalau misalkan diem di rumah tapi produktif pasti menghasilkan. Nggak harus selalu ke kebun, nggak harus selalu kok. Berarti tetap harus produktivitasnya yang di up harus ya. Punya inovasi baru. Memang nggak segampang saat kita bisa keluar rumah ya. Betul. Dalam arti kalau keluar rumah apapun bisa dilakukan, tapi kalau di rumah terbatas. Tapi pasti ada. Carilah inspirasi, carilah inovasi. Pasti ada kok gitu. Menarik sih kalau ngomongin inovasi nih. Apa yang kamu bakal kasih nih inovasi di 2021 gitu? Kan inovasi yang maksudnya sekarang kalau saya sih ngomongin hilir ya, maksudnya ngomongin dunia F&B-nya, bukan di dunia hulunya gitu, dunia perkebunan. Karena saya jujur masih cetek lah kalau ngomongin si perkebunan nih. Nah, aku pengen tahu di hulu nih bakal ada inovasi apa sih yang kira-kira menggebrak gitu di Gunung Gelap nih? Aduh. Gitu. Kalau di Gunung Gelap kayaknya masih sama metodenya untuk Gunung Gelap. BTW Gunung Gelap itu nggak ada lampunya apa gimana sih? Aduh. Maaf ya, aku nggak boleh marah ya di sini. Iya, boleh, nggak boleh marah. Oke, siap. Nggak boleh marah. Iya, Gunung Gelap. namanya gitu. Gunung Ceklek Gelap. lah, gedung nyala. Wow, nggak gitu nggak. Mohon maaf ya teman-teman. Iya, oke. Terus. Memang hidup itu harus sabar kadang-kadang. Iya, betul. Inovasi. Kalau untuk inovasi menurutku inovasi itu nggak selalu hal baru. Konsisten pun salah satu inovasi. Oke, konsisten dalam hal? Untuk aku pribadi, konsisten dalam hal kalau memungkinkan prosesnya sudah cukup baik atau enak. Walaupun subjektif ya, dalam arti enak tuh kan mungkin kata Afad beda. Luas sekali ya gitu. Ahmad kurang ini gitu karena ini, tapi saya ambil benang merahnya deh gitu. Kalau misalkan bisa lebih baik saya perbaikin, itu inovasinya. Tapi kalau misalkan udah cukup nih, misalkan di proses A atau proses B udah cukup segitu, saya harus konsisten dong. Jangan mentang-mentang tahun lalu misalkan enak, amin gitu. Terus tahun ini saya enak jidat gara-gara ya udah punya nama di tahun lalu nggak bisa. Nah itu menurutku nggak konsisten dan aku nggak suka. Mengkonsistenkan produk yang tidak konsisten itu gimana coba? Maksudnya? Kok tidak konsisten? Iya, karena kan menurut banyak orang, menurut halayak banyak nih kan bahwa perkebunan itu kan ya tentang alam ya. Iya. Maksudnya kita nggak ada yang tahu bahwa tahun kemarin hujan, tahun sekarang tidak. Iya. Nah, itu kan berarti dalam segi kualitas produksi tidak konsisten, berpengaruh dalam tingkat volume bisnis juga berpengaruh, dalam tingkat kualitas juga berpengaruh. Nah, itu gimana caranya? Mengkonsistenkan hal itu. Untuk mengkonsistenkan itu pasti nggak 100%. Karena kita ini bergelut dengan alam, Pak. Kita nggak tahu pergeseran, betul, cuaca yang tadi kata Afan betul, tapi setidaknya meminimalisir. Bergelut dengan alam tuh kayak main Smackdown gitu. Ada yang mau jelasin nggak teman-teman? Serius amat. Iya. Terus. Gimana gue? Iya, karena kan ya alam kan bukan hal yang pasti gitu ya menurutku. Jadi ya meminimalisir lah setidaknya. Contohnya nih panen turun misalnya dari 10 ton jadi 5 ton, 5 ton jadi 2 ton, itu kan pasti. Tapi setidaknya rasanya konsisten.
Oke. Oke, ada perubahan di situ, tapi ya nggak apa-apa gitu. At least you keep the job right ya. Ya. Alright. BTW kita disponsori nih. Oke. Iya, sponsori nih. Corner nih. Ya, kamera lihat ya. Nah, ini corner nih. Walaupun brand saya sendiri, cuman siapa tahu yang butuh gitu. Ya, terus kita itu juga diproduksi oleh, nah kita tuh dibantu sama tim nih. Nah timnya itu namanya @mano.visual. Gak salah kan? Gak salah. Salah dimarahin sama yang punyanya. Pusing gak tuh? @mano.visual bagi teman-teman yang membutuhkan jasa. Nih saya lihat kamera dulu kali ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan jasa atau fotografi, foto produk dan lain-lain, atau videografi yang kayak saya buat sekarang, itu langsung follow aja @mano.visual gitu. Ya kita lanjut pembahasannya. Itu tadi hard selling ya sebenarnya. Siap. Nggak apa-apa sih, karena nggak ada yang sponsorin sih. Oke, kita hard selling lagi. Kita lanjut lagi obrolannya bahwa kita rekap lagi. Ibu Muti ini seorang petani muda yang juga public figure ya, bisa disebut selebgram ya. Nggak boleh membantah. Udah bisa swipe up. Terus juga pebisnis berarti ya. Disebutnya pebisnis ya. Wira swasta ya, pebisnis ya. Terlalu keren kalau pebisnis. Yoi. Seorang pebisnis, terus juga pebisnis yang buat saya juga bisa menginspirasi banyak orang sih sebenarnya gitu. Dari segi memaintain, dari segi menjaga konsistensi, maintain sama jaga sama sih. Dari segi mental itu kayaknya sih bisa menginspirasi banyak orang ya. Nah, kita coba bahas dari segi bisnisnya deh, gimana caranya ngeflowing, gimana caranya biar stok barang habis dan kawan-kawan boleh dikasih ke para pendengar atau penonton kita, ini gimana sih mau maintain bisnisnya. Keren banget. Untuk bisnis, selain ilmu bisnisnya, yang penting tuh menurut saya link. Okay. Dalam arti link tuh bukan bantuan orang lain, enggak. Sebuah relasi. Tapi kita kenal relasi. The power of orang dalam atau bukan? Enggak. Enggak, saya kenal dari nol, kenalan dulu gitu. Kenalan dulu. Mungkin kalau produk kalian bentukannya kopi, bisa kasih sampel, contoh, atau enggak ya beberapa gram, atau mungkin kalau minuman ya bisa lah, makanan juga kan ada ya produk-produk kecilnya yang mungkin travel package gitu, dimana orang bisa mencoba itu agar biar tahu nih, gimana sih bayang-bayangnya gitu, udah kebayang gitu loh. Icip-icip dulu berarti ya, icip dulu gitu. Memang gitu. Mengeluarkan pengeluaran sih, makanya bakal ada pengeluaran, ada costing pasti. Tapi ya itu, apapun harus berkorban. Betul. Terus untuk segi lah memaintain si bisnisnya itu untuk keep roll. Nah, itu gimana sih? Ini kan banyak pendengar atau penonton yang at least pebisnis muda juga, atau baru mulai bahkan gitu, atau akan mulai baru niat gitu. Itu gimana sih? Nah, ada wejangan mungkin sedikitnya. Untuk aku pribadi di awal mencoba semuanya, selain niat, usaha udah jelas ya. Tapi yang ketiga tuh jangan pantang menyerah. Jangan terlalu banyak dengerin obrolan orang yang gak bermanfaat. Cukup dengerin obrolan orang yang cukup bermanfaat. Karena untuk teman-teman mungkin udah cukup dewasa ya, untuk udah cukup bijaksana menentukan hal itu manfaat atau enggak buat kita. Karena kalau kita gak bisa menentukan, ya kita mau maju kayak gimana gitu. Dia maju tinggal ngeng. Iya, motor. Wow. Ampun. Banyak jokes berseliweran ya. Iya. Bersabar sekali. Iya, jokes bapak-bapak. Nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Iya, betul. Oke, jadi untuk para pendengar dan penonton berarti tidak boleh menyerah. Iya. Seperti kata The Nasib. Widih. Bener jangan menyerah. Iya, betul. The nasib, iya. Karena memang hidup ditentukan oleh qada dan qadar. Oh iya. Tapi ada tambahan. Kalau misalkan kalian melakukan sesuatu, dalam arti jangan menyerah, kalian tahu batasan. Jangan terobsesi berarti ya? Iya, jangan. Apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Walaupun ya maksudnya jadi kontradiktif ya, antara jangan menyerah tapi ada batasan, karena tiap orang itu ada limitnya. Kalau udah tahu memang
sulit dan gak ada kesempatan, ya jangan dipaksakan. Carilah jalan lain, carilah jalan tikus gitu kan ya. Iya, banyak jalan menuju Roma. Iya, Gitu. banyak jalan. Tapi kalau sekiranya masih bisa diusahakan, ya silahkan. Asal tidak terobsesi dengan hal tersebut. Ya, yang masuk akal lah, yang masih masuk akal. Karena betul. Sedikitnya kalau kita terobsesi dengan hal tersebut, bahkan kita malah tutup mata tutup telinga, betul nggak sih? Kita jadinya tidak mengerti atau tidak mau mendengarkan saran orang lain atau kritik, bahkan mungkin kritik untuk orang lain dan lain-lain. Itu mungkin jadinya membuat kita buta akan hal jadi sekitar, kacamata kuda, Pak. Iya, betul, kacamata kuda. Lihatnya ke depan terus. Iya. Tapi tidak mau lirik kiri kanan. Iya. Wow. Nggak bagus juga itu kan? Wow. Iya. Gitu. Menarik juga. Pembahasan ini sepertinya kalau dilanjut kepanjangan. Waduh. Jadi kalau yang panjang-panjang nanti ya itu membosankan. Iya gitu. Kita terakhiran deh sebelum penutupan nih, kayaknya kita cukupin di sini dulu. Oke. Soalnya apa ya? Kayak harus ngambil garis merah nih di sini nih. Benang merah. Oh iya itu. Iya. Nggak apa-apa garis merah. Boleh. Iya. Red line. Oke, red punchline. One Piece kali ya. Punchline. Wow. One Piece itu. Iya. Mengambil benang merah bahwa enak nih kopinya nih. Wow. Kopi apa nih? Waduh. Corner ya? Iya. Wow, hard selling sekali. Wah, saya tidak bisa bayar Anda. Hard selling sekali, betul. Garis merahnya bahwa sebagai pebisnis muda jangan menyerah dan harus berusaha terus ya, keep maintain ya. Jalan menuju sukses itu tarahal apa ya? Tarahal guys? Apa tarahal guys? Itu bahasa apa? Bergelombang. Pasti ada masalahnya. Berbatu gitu kan? Pasti ada rintangan, betul. Gak mungkin gak ada. Iya. Gak ada yang mulus. Tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran gitu kan? Iya. Karena menurutku masalah juga masih normal ya. Jadi kalau kalian menjalani apapun itu, mau usaha, mau pendidikan, atau bahkan masalah hidup atau masalah cinta, kalau ada kerikil itu ya cincai lah gitu. Nanti juga beres. Asalkan kitanya yakin dan jangan putus asa. Soalnya jangan dibawa stres juga ya. Iya. Gitu ya. Karena punya pala pusing, nggak punya pala serem. Iya. Iya. Oke. Ngomongin percintaan nih, kan ya. Wah kacau, udah gak enak hati nih kalau ngomongin percintaan. Ngomongin percintaan, ini banyak nih yang penasaran, mungkin banyak yang lagi nonton, mungkin yang lagi dengerin nih di HP masing-masing gitu atau di gadgetnya masing-masing. Wah, Teh Muti, wah, gitu nyebelin kan? juga ya. Gitu. Wow, ini bisa di Petrus nggak nih kan? Kalau kata anak-anak muda kan Petrus, pepet terus. Wow, takut. Wadidaw, gitu. Bisa di Petrus nggak nih gitu kan? Wow, gitu. Misalkan, nah ngomongin percintaan, dirimu sendiri itu udah Taken atau Street Fighter? Wah, itu mah game. Oke. Sudah single atau sudah jomblo, sudah Taken, gimana sih? Single not available. Wow, ada yang ngomong di belakang layar. Single not available. Jadi prioritasku sekarang bukan soal percintaan. Karena prioritasku tuh pendidikan. Karena aku sekarang lagi lanjut S2 dan ada hal yang harus aku capai selain perkebunan kopi. Ada hal yang aku capai dan aku memprioritaskan itu, keluarga baru percintaan. Jadi percintaan di belakang dulu aja ya. Iya, jadi ya bagi para penonton dan pendengar ya yang masih mengharap-ngarap buat nge-Petrus Teteh Muti, itu harap bersabar. Harap bersabar. Ini ujian. Bukan prioritas. Iya, oke. Tapi nggak ada yang tahu ya jodoh mah, maksudnya ya mungkin besok lusa aku ketemu jodoh tapi nggak ada yang tahu. Betul. Ya Bismillah aja lah. Betul. BTW S2 ya berarti ya? Iya. S2, S teler, S campur? S Goyobod. Kan aku orang Garut ya, S Goyobod aja. Berarti S2 ngambil apa nih basically? Sekarang ngambil kenotariatan. Pengen jadi notaris mungkin? Iya. Wow. Itu yang harus aku capai. Wow, keren. Jadi udah pebisnis muda ya kan, wira swasta muda, pengusaha, terus jadi notaris juga, terus punya kebun juga, bener nggak sih?
terus public figure juga. Nih bagi yang mau Petrus nih ya, dengerin ya. Lu kalau bukan Sultan Gak gitu loh. Janganlah. iya. Gitu ya. Keren sekali pencapaian gitu ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan atau menonton juga terinspirasi dengan pencapaian yang buat saya luar biasa sih itu. Karena ya itu tadi, punya pala pusing, nggak punya pala serem. Iya, gimana Betul. Bapak Afat? Karena Untung saya diundang ya. Kalau nggak diundang udah gitu. Jadi memang hal-hal atau pencapaian gitu dan prosesnya tidak panjang, betul nggak sih? Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya maaf. Tidak mudah dan prosesnya sangat panjang gitu. Bagi kalian-kalian yang mendengarkan dan menonton menyerah di tengah jalan itu sayang banget gak sih? Jangan. Sayang banget gak sih? Kalau mau berhenti pun cari jalur lain untuk menuju hal yang kamu mau. Oke. Yeah. Jadi tetap on track tapi nyari jalur lain gitu. Kalau misalkan mun ke Garut mah harusnya ke Limbangan jadi ke Leles gitu. Ya, boleh. Sama-sama ke Garut tujuannya gitu ya. Mungkin beda tracknya aja. Beda track yang tujuannya nguriling sama. gitu atau yang langsung gitu. Iya. Menarik juga. Gitu. Menarik. Bagi kawan-kawan semua yang penasaran nih sama Teteh Muti, boleh di-follow Instagramnya. Waduh. Instagramnya Nomuje, NOMUJE. Ya, @nomuje, betul ya? Iya. @nomuje, terus ada media sosial lain misalkan TikTok atau Waduh, enggak. misalkan Instagram Facebook, aja. Twitter gitu, Friendster, Waduh, jangan. MERC gitu enggak ya? Karena kalau Twitter aku pribadi sama Facebook, maksudnya untuk keluarga aja. Oh gitu. Oke, berarti @nomuje ya, misalkan mau nanya-nanya atau apa. Segitu aja kali ya. Oke. Kayaknya ini seru banget. Udah cukup banyak obrolan kita ya. Dari kopi sampai mulai gerah percintaan. juga, iya, udah mulai gerah juga. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like dan jangan lupa di komen. Oke. Gitu. Tapi komennya yang baik-baik ya. Iya. Enggak ada enggak apa-apa. Kritik enggak apa-apa. Netizen biar itu memperbaiki selalu, gitu ya. Mic-nya kurang gede misalkan. Wow. Atau gimana? Iya. Netizen tuh maha benar netizen tuh. Keren. Besok polemik lagi. Aduh, ngeri. Besok Sultan, polemik anak lagi. Sultan. Iya. Apa ini jodoh aku? Wow. Nggak bercanda guys. Punchline. Bercanda guys. Punchline. Wow. Bercanda. Iya. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, komen apapun tentang perkopian kah, atau mau nanya-nanya ke Teteh Muje, atau misalkan mau nanya-nanya ke saya juga bisa. Iya. Jangan lupa juga di follow Instagram saya @afad ya. Ini, Iya, siap. @afad_. Ada belakangnya nggak? Enggak, @afad_, dan sampai bertemu lagi mungkin di episode-episode selanjutnya. Saya juga nggak nyangka ini bisa manjang loh, serius. Saya juga nggak nyangka ngopi bisa manjang. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak. BTW nggak boleh. Harus gini. Oh iya. Bukan muhrim. Ukti, boleh. iya betul. Terima kasih banyak untuk Sama-sama, Nomuje untuk dipaksa hadir sama saya di sini di Sumon. Aduh. Terus juga terima kasih banyak sampai titik ini kalian sudah masih mau mendengarkan, masih mau nonton atau ngantuk-ngantuk terserah. Iya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi, saya Fuad Ramadan Besari. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya.